Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Yuda Perdana Putra dengan NIM 212300015. Kelas saya A121 dengan prodi Pendidikan Masyarakat di IKIP Siliwangi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang komunikasi antar budaya. Yang pertama ada apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Yang kedua, itu ada budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit, di antaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Nah, yang ketiga, apa itu komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya adalah suatu proses komunikasi yang terjadi ketika individu atau kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda berinteraksi, bertukar informasi, dan berkomunikasi satu sama lain. Ini mencakup segala aspek komunikasi termasuk bahasa verbal dan non-verbal, norma-norma sosial, nilai-nilai, keyakinan, dan praktik-praktik yang dipahami dan digunakan oleh kelompok budaya yang berbeda. Nah, yang ketiga ada proses komunikasi antar budaya. Komunikasi tidak bisa dipandang sekedar sebagai sebuah kegiatan yang menghubungkan manusia dalam keadaan pasif, tetapi komunikasi harus dipandang sebagai proses yang menghubungkan manusia melalui sekumpulan tindakan yang terus-menerus diperbaharui. Jadi, komunikasi itu selalu terjadi antara sekurang-kurangnya dua orang peserta komunikasi atau mungkin lebih banyak dari itu. Contohnya seperti kelompok, organisasi, publik, dan massa. Nah, selanjutnya ada fungsi komunikasi antar budaya, yaitu yang pertama pemahaman dan kesadaran kultural, yang kedua fasilitasi kolaborasi global, yang ketiga peningkatan diplomasi dan hubungan antar negara, yang keempat pengembangan kemampuan interpersonal, yang kelima pemberdayaan individu, yang keenam pengenalan ide dan nilai budaya, yang ketujuh pengembangan karir. Nah, di sini ada bentuk komunikasi antar budaya, ada tiga, yaitu komunikasi internasional, yang kedua komunikasi antar ras, yang ketiga komunikasi antar etnis. Nah, yang selanjutnya faktor pendukung komunikasi antar budaya yaitu pertama, satu, penguasaan bahasa, yang kedua sarana komunikasi, yang ketiga kemampuan berpikir, yang keempat lingkungan yang baik. Nah, seterusnya ada hambatan komunikasi antar budaya. Ada tiga, yaitu faktor psikologis, faktor ekologis, dan yang ketiga faktor mekanis. Yang pertama faktor psikologis yaitu kondisi psikologis memiliki kekuatan untuk mempengaruhi secara positif dan negatif terhadap berjalannya proses komunikasi. Yang kedua faktor ekologis. Ekologis atau lingkungan berkaitan dengan kekuatan eksternal yang mempengaruhi peserta komunikasi. Yang ketiga faktor mekanis. Hambatan mekanis berkaitan dengan teknologi atau media yang digunakan untuk berkomunikasi seperti pertemuan-pertemuan, festival, telekonferensi,
perbincangan radio, dan chatting. Sekian penjelasan tentang komunikasi antar budaya. Menurut saya, apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.